Oke, selamat siang saudara-saudaraku semua. Saat ini saya sedang di Kampung Pitu, Gunung Api Purbang, Langgran. Kita akan tanya-tanya sejarah, terus eh, seperti apa dulunya Kampung Pitu ini. Kita langsung saja bersama dengan Mas Aan Tato. Nih, Siap. ceritanya pripun dulu itu Kampung Pitu ya? Oh ya. Kampung Pitu berawal dari ditemukan sebuah pohon pusaka, yaitu pohon kinah Gadung Wulung oleh Abdi Kraton Yogyakarta. Dan pada waktu itu Abdi Dalam Kraton Yogyakarta memerintahkan atau jenis woro-woro. Barang siapa yang mampu menjaga pohon pusaka tersebut mau dikasih imbalan tanah cukupnya buat anak keturunannya ke depan atau besok. Pada waktu itu woro-woro nyebar kemana-mana. Dan datanglah para empu atau orang-orang sakti pada waktu itu. Tapi hanya satu orang yang mampu menjalankan perintah Abdi Kraton Yogyakarta, yaitu Eyang Irodikromo. Irodikromo. Ya, Eyang Irodikromo tinggal di Kampung Pitu nggak lepas dari istri dan anak dan keturunan. Selang beberapa bulan disusul sama adiknya, yaitu Eyang Tir. Jadi warga Kampung Pitu, 7 keluarga saat ini yang tinggal di Kampung Pitu ini adalah 2 keturunan kakak beradik, yaitu keturunan Eyang Irodikromo dan Eyang Tir. Itu Terus awal mulanya. terus kesebute Omah Pitu atau Kampung Pitu ini mergane pripun? Kenapa dikasih nama atau disebut Kampung Pitu? Karena kampung ini nggak lepas dari 7 kepala keluarga. Itu sudah turun-temurun, saat ini udah generasi kelima. Jadi tetap 7 kepala keluarga, nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Nek misalnya lebih, Ya, dulu itu memang pernah lebih dari 7 kepala keluarga. Ada 9 kepala keluarga. Tapi yang 2 kepala keluarga itu nggak nyampe 1 bulan tinggal di Kampung Pitu, dia sudah bergeser. Alasannya apa dia bergeser? Pertama, sering sakit-sakitan. Sering bertengkar sama istri, sama tetangga, cari ekonomi susah. Untuk yang sakit, kalau yang sakit, sakitnya tambah parah dan bisa meninggal di Kampung Pitu. Jadi setelah itu nggak bisa lebih dari 7 kepala keluarga, juga nggak bisa kurang dari 7 kepala keluarga. tapi kalau dalam satu keluarga itu ada, dalam satu rumah itu Ya, ada ya. 1-2 keluarga bisa. Eh, itu kalau dalam satu rumah itu biasanya anggotanya banyak, cuman itu satu kakak. Oh, gitu. Kakaknya nempel Oh, di Kampung iya. Pitu. Jadi tetap satu rumah satu keluarga. Ya, Gitu. biasanya kayak gitu. Ibarat kata saya punya anak, kalau anak saya menikah, kalau nggak keluar Kampung Pitu, otomatis tinggal di Kampung Pitu. Kalau di Luka mesti jadi 8 kakak. Tapi nggak kayak gitu. Jadi anak saya tinggal di Kampung Pitu sebagai kepala rumah tangga, sedangkan saya anggota kepala rumah tangga. Saya nempel ke anak saya. Jadi kakaknya nempel, Mas. Oh, gitu. Jadi tetap 7 keluarga. Oke. Terus untuk Kampung Pitu sendiri kan sekarang menjadi kampung wisata sih. Iya, nggih. Niku rata-rata pendatang saking pundi? Dulu kalau pendatang itu banyak sekali ya. Apalagi Kampung Pitu ini yang jelas sering dipakai anak-anak, khususnya mahasiswa, dipakai penelitian, dipakai skripsi, kayak begitu. Kalau wisatawan itu dari manca banyak, Mas, dari mancanegara. Masalahnya apa? Di depan rumah ini jalur trekking long trip para turis-turis asing. Oh, terus sebelum disebut Kampung Pitu mungkin Ya, dulu ya, ada betul. nama kampungnya apa gitu, Iya, iya, enggak iya. ada. Ada, itu dulu sebelum Kampung Pitu, itu namanya Dusun Telogo. Kenapa dikasih nama Dusun Teloga? Karena di belakang rumah saya di sini, ini ada telaga yang kayak danau. Menurut legenda atau cerita, di situ dulunya dipakai memandikan kuda sembrani, kuda gaib bendaannya bidadari. Dan setiap kuda itu mau mandi di telaga tersebut selalu menginjakkan kakinya di sebelah timur telaga. Jadi sampai saat ini di sebelah timur telaga, di batu besar itu ada tapak kaki kuda sembraninya. Dan bagi warga Kampung Pitu sendiri, Telaga Guyangan itu tempat nomor 1 yang disakralkan. Jadi masih ada setahun sekali atau apa itu upacara Adat, adat ya. atau untuk Biasanya setahun Murukti sekali, gitu. ya betul, betul. Itu setahun sekali kita adakan itu di dalam acara rasulan juga di situ. Tapi kalau seandainya malam 1 suro itu biasanya banyak sekali yang ngalap berkah. iya ngalah berkah di situ. Oh, Kayak gitu, oke. jadi ramai. Siap, siap. Terus ada cerita apa lagi di daerah sini Om yang mungkin saya belum bisa menanyakan tapi jenengan sudah tahu, Iya. bisa Apa ya? Kalau dibeberkan. sejarah Kampung Pitu, memang Kampung Pitu ini dulunya kayak kampung awam, bener-bener kampung awam. Aku bilang kampung awam apa? Karena dulunya ini di sini bener-bener sepi. Kalau seandainya ada wisatawan atau pengunjung atau
tamu yang datang ingin berkunjung ke Kampung Pitu itu malah pintunya ditutup, ditinggal lari kayak gitu. Itu menjadi PR saya lama banget, kenapa kalau ditutup. Sedangkan kalau seandainya ada tamu pengen bawa berita penting terus gimana, tinggal lari kayak gitu. Terus gak ada yang berani Om dulu itu datang ke kampung itu, gak ada yang berani, hanya orang-orang sakti. Apalagi waktu itu kalau seandainya kita punya anak kecil atau baby itu nggak berani keluar rumah seperti ini. Di sini aja nggak berani karena wilayah Kampung Pitu benar-benar sakral pada waktu itu. Oke, mau ada yang diceritakan lagi mungkin Om? Sementara itu dulu. Oke. Mungkin lain waktu kita sambung lagi. Masih sebetulnya dari nginjak gunung juga, Gunung Api Purba itu sebelum namanya Gunung Api Purba apa sih nama sebelum Gunung Api Purba itu juga kita bisa cerita insya Allah nanti. Apa emang Om sebelumnya? Sebelum Gunung Api Purba namanya Gunung Wayang Mas. Oh. Kenapa dikasih nama Gunung Wayang? Karena antara Gunung Api Purba sama Gunung Merapi itu bisa dibilang ada konek, ada balan, nyambung. Nah, dulunya Gunung Api Purba itu dari puncaknya Gunung Merapi. Gunung Merapi sudah terlalu tinggi, ada kera Anoman si kedek putih bermain lintang di puncak Gunung Merapi. Tiba-tiba Anoman mendang atau memancal puncak Merapi. Dari runtuhannya itu mau dibawa ke Laut Selatan sama Punokawan. Tapi belum nyampe di Laut Selatan sudah terbelah lumpur di daerah Pelanggaran atau Ngelanggeran. Akhirnya Punokawan punya inisiatif gandeng watu-watu gede kira kita bawa ke Laut Selatan nggak bisa, udah terbelah lumpur di sini. Kita tata di sini, dinamakan Gunung Wayang di daerah Pelanggeran. Yang sekarang disebut Ngelanggeran. Lah di seputaran gunung ini sampai saat ini ya, dari dulu sampai saat ini nggak boleh mengadakan pertunjukan wayang dari kulit. Itu pelanggaran atau larangan, itu dari kata Langgeran itu. Itu kan jadi kayak gitu mitosnya atau silsilahnya Gunung Api Purba Langgeran sih. Oke, matur suwun Om Aan. Siap, Ji. Sama-sama. Oke, seperti itu aja teman-teman. Jadi sedikit cerita tentang Gunung Api. Ya, Kampung termasuk Pitu. Gunung Api Purba. Terus kemudian yang utama saya sekarang di Kampung Pitu. di Kampung Pitu. Mengatakan matur suwun. Ini salah satu puncak terakhir di Omah Pitu. Kita lihat beberapa rumah. Nah, itu ada 3 rumah Omah Pitu, kemudian yang 4 di daerah situ. Makaten, nah itu Gunung Api Purba. Ini puncaknya. Seperti itu aja dulu. Itu puncak Gunung Api Purba. Dilihat dari belakang, dari Kampung Pitu.